Karena memang kalau misalnya sudah makan dengan kaidah yang benar, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada lemaknya sedikit, dan minum air putih yang cukup, itu sudah bisa untuk diet gitu. Kita cari temen deh buat berjuang bersama untuk olahraga sama diet. Mungkin kalau misalnya yang muslim ya bisa dilaksanakan untuk puasa Senin Kamis sih menurut saya sih. Karena itu memang cukup membantu di saat Tadi dokter kan kita udah bahas puasa untuk orang dewasa, ibu hamil, terus untuk anak juga udah. Nah sekarang kita ngebahas soal diet saat puasa. Nah gimana cara efektif melakukan diet nih dokter dalam menurunkan berat badan saat puasa? Oke. Sebenarnya dengan melaksanakan sahur dan buka itu sudah diet alami ya, karena memang secara teori kalau ada jurnal yang bilang itu misalnya kalau misalnya 4 jam itu kan lambung udah mulai kosong, glukosa di darah sudah mulai habis. Nah tubuh itu bikin gimana caranya glukosa tetap ada dalam tubuh. Kita misalnya 4 jam itu masih baru jam 8 atau jam 9 pagi ya, masih ada waktu berpuluh-puluh jam lah ya untuk sampai maghrib gitu loh. Jadi itu nanti tubuh akan memecah cadangan lemak, memecah cadangan lemak yang sehingga secara natural lemak di tubuh kita juga akan luruh, semakin berkurang dengan puasa itu. Sebenarnya dengan melaksanakan puasa, dengan sahur yang cukup, dengan buka yang benar, buka puasa dengan makanan yang bergizi ya maksud saya dan minuman juga yang baik, itu sebenarnya juga sudah diet alami gitu loh. Kita nggak harus mengurangi makanan saat sahur, nggak perlu. Nggak juga harus mengurangi makanan saat berbuka juga nggak perlu. Karena memang kalau misalnya sudah makan dengan kaidah yang benar, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada lemaknya sedikit, dan minum air putih yang cukup, itu sudah bisa untuk diet gitu. Oke, nah tadi dokter juga ngebahas soal nutrisi. Sebenarnya nutrisi apa yang harus dipenuhi untuk menunjang si program diet ini saat puasa dokter? Karbohidrat yang cukup, protein kan bisa telur, bisa daging, bisa ayam ya, serat, bisa sayur, buah yang paling penting ya. Jadi seenggaknya kita bisa agak kenyang lah dengan buah itu. Jadi juga membantu antioksidan juga, terus membantu juga untuk pencernaan kita semakin lancar kayak gitu. Dan juga air putih yang cukup 1,5 liter sampai 2 liter per hari, 4 gelas pas sahur, 4 gelas pas buka, sama 2 gelas sebelum tidur gitu. Ngobrolin soal diet itu biasanya erat kaitannya sama olahraga. Nah kira-kira olahraga apa nih dokter yang bisa dilakukan biar nggak mengganggu puasa? Oke. Pertama olahraganya yang ringan ya kak ya, olahraga ringan yang mungkin nggak sampai hard working, gym sampai berpuluh-puluh keringat, mungkin nggak seperti itu. Jogging ringan, terus misalnya sepeda statis, itu bisa juga yoga, bisa juga. Itu sih disarankan sekitar 30 menit ya untuk melakukannya dalam sehari gitu loh. Jadi nggak overwork juga, nggak over olahraga juga, karena kalau misalnya kita terlalu over olahraga takutnya itu akan membatalkan puasa gitu loh, karena kan kita terlalu lelah. Dan memang disarankan kalau bisa dilakukan di waktu-waktu yang mungkin baru selesai sahur atau akan buka puasa gitu loh. Misalnya baru sahur kan kita masih ada energinya untuk aktivitas, untuk berolahraga. Kalau misalnya mau buka puasa kita juga itu udah mepet-mepet mau buka gitu loh. Jadi kita kalau misalnya mau capek juga nanti sebentar lagi akan buka puasa gitu loh. Itu sih yang waktunya disarankan gitu. Ada nggak sih tips khusus dari dokter nih untuk menjaga semangat dan konsistensi olahraga serta diet selama puasa? Itu kembali ke diri individu masing-masing. Niat kak, beneran itu niat. Kalau misalnya udah niat pasti kita mau olahraga, pasti kita mau diet. Mungkin tips dari aku, kita cari temen deh buat berjuang bersama untuk olahraga sama diet. Karena memang kalau udah konsisten dari awal puasa kita olahraga, biasanya nanti akan secara konsisten juga berat badannya juga akan semakin ideal, akan tubuh juga akan semakin sehat gitu. Karena goals kita sebenarnya seharusnya goalsnya sehat dulu. Biasanya kalau kita udah sehat nanti untuk dietnya juga akan menyusul gitu. Oke. Nah, di dokter kok misalkan nih udah puasa misalkan udah berakhir, Ramadan udah berakhir, habis itu terus gimana ya tips dari dokter mungkin supaya tetap menjaga pola hidup
sehat setelah Ramadan berakhir. Oke, mungkin kalau misalnya yang Muslim ya bisa dilaksanakan untuk puasa Senin Kamis sih menurut saya sih, karena itu memang cukup membantu di saat kita juga menjaga hawa nafsu, kita jadi pola makan juga bagus ya, Ya, karena memang terjaga ya, dengan Dok, puasa terjaga, dan juga aktivitas olahraganya jangan lupa tetap harus konsisten. Dia itu paling nggak olahraga itu 3 kali 50 menit dalam seminggu. 3 Kalau kali 50 untuk menit di ya? luar puasa Iya, ya, karena memang kalau misalnya pas puasa kita nggak boleh terlalu berlebihan untuk olahraganya, dan juga jangan lupa yang junk food dikurangin. Tadi kan puasa kita udah konsisten nih mengurangi yang goreng-gorengan dan yang manis-manis. Kalau bisa setelah puasa itu tetap kita laksanakan. Oh, oke. Biasanya sih akan tetap sehat badannya gitu. Oke, nah itu tadi obrolan kita dengan Dokter Prita soal puasa. Ada nggak mungkin yang pengen dokter sampaikan ke mama dan papa di rumah soal si puasa ini? Oke, yang penting papa mama tetap puasa dan saling mendukung untuk anaknya juga, karena anak juga butuh support untuk puasa, karena puasa adalah cara anak berlatih kesabarannya, melatih pola makannya gitu. Yang penting tetap semangat papa mama dan anak-anak sekalian, gitu aja. Oke, terima kasih Dokter Prita Iya. udah mau ngobrol dengan Pop Mama hari ini. Semoga dokter juga sehat selalu dengan Amin, ya keluarganya. Allah. Selamat Amin. menjalankan ibadah puasa juga nih buat Iya, dokter dan amin. keluarganya. Selamat juga. Oke, terima kasih Mama dan Papa semua yang udah nonton Pop Mama Talk hari ini. Sampai ketemu di Pop Mama Talk selanjutnya. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube popmama.com. Dadah. Dadah.